ini isu yang berkembang untuk membangun moderasi beragama selalu penekanannya kepada toleransi. Betul nggak? Intoleran. Saya tidak butuh toleransi kok. Yang saya butuhkan adalah kesetaraan, bukan toleransi. Toleransi itu hanya menyembunyikan kebencian kok. Dan toleransi adalah proses dialog, proses dari pertarungan antar berbagai budaya dan kepentingan, di mana ketika mayoritas itu mentolerir terhadap minoritas akan keberadaannya, kebebasan, itu toleransi itu diberi oleh mayoritas kepada minoritas, dan minoritas merasa berhutang budi kepada mayoritas. Itu toleransi. Saya tidak menginginkan ada orang yang berhutang budi kepada siapapun, kecuali kepada kesetaraan undang-undang itu. Itu yang abadi. Iya. Dan walau bagaimanapun, ini sifat mayoritas itu selalu arogan di mana-mana. Makanya yang perlu adalah ditegakkan supremasi hukum berdasarkan kesetaraan. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia harus punya kesetaraan. Dan Islam nanti yang kita usung bersama adalah bukan rincian hukum-hukumnya, tapi ide besarnya hanya dua: supremasi hukum dan keadilan sosial. Itu aja kira-kira. Jadi nanti moderasi beragama itu bukan berarti kita ke gereja bareng-bareng, bukan. Ya, artinya kesetaraan. Siapapun warga negara Indonesia, KTP-nya Indonesia, dia berhak untuk meyakini apapun yang dia yakini. Dia berhak menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya, dan kita tidak boleh mengganggu mereka. Iya dong. Bukan karena toleransi, karena ada supremasi hukum berdasarkan kesetaraan semacam ini. Itu yang akan bisa menjamin keutuhan negeri kita ini. Sebab kalaupun nanti kita tidak mau moderasi beragama, menolak, pengennya tetap pendidikan negara Islam, adanya khilafah dan sebagainya. Sebelum engkau menang dan membentuk negara Indonesia, negara Islam, ya kan gitu, ada masalah di dalam tatanan hukum Anda sendiri yang menjadi persoalan besar nanti di dunia, bahwa di dalam hukum Islam itu ada dikotomi hukum. Tidak bisa kesetaraan berlaku, karena antara budak dan orang merdeka hukumnya beda dalam Islam. Kalau kita membunuh orang merdeka, kita kena kisos. Tapi kalau kita bunuh budak rakyat, tidak ada kisos. Itu hukum Islam. Silakan dibaca lagi fikirnya. Betul nggak? Antara muslim dan muslim hukumnya beda. Betul nggak? Kalau kita bebas sudah negara kita. Kalau non muslim harus bayar jizyah. Hatta yu'tul jizyata an yadin fahum saghirun. Bayar pajak khusus keamanan. Jadi mereka kita lindungi. Mau seperti itu negaranya. Nanti laki dan perempuan hukumnya beda nggak? Beda nggak hukumnya? Bapak mati, laki-laki dapat berapa warisannya? Laki-laki, perempuan? Yang berjasa membantu orang tua ekonomi keluarga. Anak laki atau perempuan? Yang ngasuh adik-adik siapa? Anak perempuan. Yang masak? Yang ngepel? Nyetrika? Anak laki-lakinya kemana? Nih main-main dapat 2 loh. Ini babak belur dapat 1. Saya tidak mengatakan Islam tidak adil. Ya, Allah pasti adil. Kita yang tidak adil. Ketidakadilan dari diri kita sendiri. Yaitu laki-laki pengen diistimewakan. Ya kenapa? Kalau di Arab itu adil, karena di sana perempuan tidak diberi peran apapun, di rumah dikunci. Mau sholat berjamaah saja harus minta izin sama suaminya. Yuk dibaca lagi fikihnya. Betul nggak? Naik mobil nggak boleh, naik motor nggak boleh, keluar rumah nggak boleh dengan muhrimnya. Ya, pengusaha nggak boleh. Jadi bupati nggak boleh, itu nggak boleh. Rijalo komun ada nisa. Tutup perempuan peluang kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan dari tutup. Semuanya di bawah kontrol laki-laki semuanya.
Betul nggak gitu? Beda kan? Itu selesaikan dulu persoalannya. Iya. Dulu Saudi membebaskan perbudakan tahun 1960 ya, atas desakan Amerika supaya dapat bantuan ekonomi, bantuan persenjataan. Di demo juga oleh masyarakatnya, negara kafir, togut sebagainya. Kenapa melarang sesuatu yang tidak dilarang Tuhan? Artinya mereka menolak larangan perbudakan karena dalam Islam tidak dilarang. Coba mikir nggak? Apa betul Tuhan memperbolehkan perbudakan? Manusia dijual. Itu persoalan. Undang-undang pernikahan tahun 74 ya zaman Pak Harto di demo juga diinjek-injek meja DPR nih. Kenapa melarang membatasi usia pernikahan? Harus 16 tahun perempuan, laki-lakinya harus 18 tahun. Dalam Islam tidak ada batasan. Maksudnya apa? Kan dalam kitab kuningnya itu perempuan itu umur 2 tahun juga sah dikawinkan. Hanya syaratnya kalau gemuk boleh dipakai, bayangkan. Kalau kurus nggak boleh. Apa seperti itu otakmu itu? Dipertahankan itu Tuhan itu. Di demo juga ketika hak cerai dari laki-laki direbut oleh pengadilan, harus diproses pengadilan demi keadilan. Berontak juga. Jadi harus mana? Di mulut laki-laki tolak itu. Asal anti tolak selesai. Korbannya bergelimpangan di depan mata saya, perempuan yang menderita akibat perceraian sewenang-wenang itu. Begitu dicabut berontak mereka. Maunya apa loh? Maunya apa sebenarnya? Selesaikan aja dulu itu. Betul nggak? Selesaikan dulu. Tolong. Jangan menghitung, jangan 1, 5, 7, 8, 4, 10. Jangan 1, 2, diurtung. Selesaikan dulu persoalan yang ada di dalam kita ini. Kita selesaikan dulu. Nah kalau sudah jelas, nah silakan Anda bikin khitab asiasi. Namanya khutbah politik. Kalau saya menang, nanti pendidikannya begini, kemudian begini, keseninya begini, ya kan, perpajakannya begini, hubungan lainnya begini, ekonominya, politiknya, tentaranya, budayanya, semuanya yang jelas ngomongnya. Jangan menyiapkan proposal mentah.